remaja dengan sebutan kaum hypebeast yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi bersama saya Iras dalam channel Fakta Realita Sosial. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah fakta atau realita sosial tentang kenakalan remaja. Sebelum kita membahasnya, silakan kalian subscribe dulu video ini, like, komen, kemudian share video ini biar sama-sama mendapatkan manfaatnya. Oke, sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu tentang kenakalan remaja dengan sebutan kaum hypebeast yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1960-an. Siapakah kaum ini? Kaum ini adalah sekumpulan remaja atau muda-mudi yang suka mendengarkan musik dengan segala jenis musik pada saat itu, seperti musik jazz dan rock. Bersamaan dengan kebiasaan mereka mendengarkan musik, mereka juga menggunakan narkoba atau narkotika untuk memunculkan efek ngefly bagi mereka, karena menurut mereka ketika orang ngefly itu akan merangsang sebuah imajinasi yang melahirkan efek-efek bahagia tersendiri bagi mereka. Nah, awalnya penggunaannya seperti itu, tujuan mereka hanya untuk sebagai merangsang efek bahagia. Kemudian sisi negatifnya lagi di samping menggunakan narkoba, mereka ternyata suka melakukan seks bebas dengan tanda kutip tadi. Kehidupan mereka memang kehidupan yang bebas. Mereka sendiri pun lahir karena semacam adanya aksi protes terhadap pemerintahan mereka atau terhadap negara mereka, karena pada saat itu negara mereka terlibat atau terjadi yang namanya peperangan dan konflik-konflik yang berujung pada kekerasan-kekerasan, dan mereka mengasingkan diri mereka atau memisahkan diri mereka dari rakyat yang normal, kemudian membentuk kehidupan baru atau kaum baru yang dengan sebutan mereka atau prinsip hidup mereka hidup bebas tanpa kekerasan. Nah, kebebasan mereka juga ditandai dengan prinsip hidupnya suka damai, peace, love, and gaul, atau dengan kehidupan yang sangat sederhana. Nah, saking sederhananya mereka hidupnya bersama, bermalas-malasan, mendengarkan musik. Bersamaan dengan itu juga ada sisi-sisi positif mereka, yaitu seperti pola hidup yang sangat sederhana, kemudian mencintai kedamaian. Nah, saking cintanya mereka terhadap kedamaian ini, mereka dilambangkan dengan sebutan flower generasi. Kenapa flower? Karena menurut mereka bunga itu adalah sebagai lambang kelembutan tanpa kekerasan. Nah, kesederhanaan mereka juga dibuktikan sebagai salah satu bentuk foto-foto yang mereka tampilkan yang seperti ini. Nah, kalian sering kan berfoto seperti fish? Itu adalah ternyata serapan dari budaya yang mereka bawa sebagai salah satu unjuk mereka mencintai kedamaian. Nah, dan sampai saat ini kita pakai ketika berfoto. Nah, kemudian kesederhanaan mereka juga ditunjukkan dari segi pakaian mereka yang suka memakai pakaian nyentrik penuh dengan warna-warni, memakai rompi, kemudian dengan esen rambut yang dibiarkan panjang begitu saja, karena memang perempuan dan laki-laki kaum hypebeast itu berambut panjang yang dibiarkan begitu saja tanpa disisir. Nah, kesederhanaan mereka lagi ditunjukkan dengan salah satu bukti mereka tidak suka menggunakan, bukan tidak suka ya, tapi jarang menggunakan alas kaki, dan pola hidup makan mereka itu vegetarian. Nah, itu salah satu budaya yang kita serap sampai saat sekarang. Ada beberapa manusia atau beberapa kaum yang memang vegetarian, dan bahkan ketika berfoto pun kita berfotonya seperti ini. Dan bahkan ada juga sampai saat ini yang masih menggunakan budaya hypebeast itu laki-laki. Lihat aja laki-laki yang berambut gondrong atau berambut panjang, itu adalah laki-laki kaum hypebeast pada saat itu, kayak gitu. Nah, kaum hypebeast yang sejati itu ditandai dengan kaum yang hidupnya nomaden, dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dengan atau di dalam sebuah mobil. Mobilnya itu adalah mobil FW Kombi atau dinyatakan dengan mobil rakyat, mobil yang sederhana. Nah, dari tempat ke tempat yang lain mereka hidupnya seperti itu karena pola kebebasan mereka. Seiring berkembangnya waktu, dari mobil ke mobil itu ternyata berubah. Mereka mulai
1967-an di San Francisco, Amerika. Kaum ini ditandai dengan sebuah gerakan dengan sebutan The Summer of Love, di mana para remaja atau muda-mudi putus sekolah itu berkumpul di San Francisco, Amerika tersebut untuk melakukan atau mendengarkan musik, melakukan seks bebas, kemudian menggunakan narkotika dan segala macamnya sebagai salah satu bukti puncak perayaan mereka. Nah, seperti itu di San Francisco di Amerika Serikat. Ini adalah sebagai salah satu puncak kebebasan dan perayaan terbesar mereka pada tahun tersebut. Nah, ternyata kaum hippies ini tidak hanya menjangkit pada kaum remaja atau muda-mudi, tetapi juga merambat ke musisi atau band. Salah satu di antara mereka yang terkenal dengan kaum hippiesnya adalah Jimi Hendrix, atau salah satu band di antara mereka juga ada band Pink Floyd. Nah, itu adalah mereka-mereka yang terjangkit virus hippies gitu ya. Seiring berkembangnya zaman atau waktu, ternyata kaum hippies ini juga menyebar ke beberapa negara, termasuk juga Indonesia. Di Indonesia sendiri, kaum hippies ini masuk pada tahun 70-an atau akhir-akhir tahun 60-an. Pertama kali sih masuknya budaya hippies ke Indonesia itu hanya sebatas pemuda-pemudi atau remaja kita itu hanya meniru modenya seperti gaya rambut atau pakaian mereka. Tapi beriringnya waktu, berselangnya waktu, ternyata pemuda atau remaja-remaja Indonesia menciplak habis atau mengkopi habis gaya kehidupan kaum hippies tersebut. Buktinya adalah mereka mulai hobi dansa atau suka pesta. Pesta yang mereka lakukan itu adalah bukan pesta biasa, tapi pesta tanpa busana, kemudian menggunakan narkotika, narkoba, dan segala jenis barang tersebut lainnya dalam kehidupan mereka sehari-hari ketika melakukan kehidupan seperti itu. Kemudian di samping itu juga suka hidup bermalas-malasan, bermusik dan segala macamnya. Nah, kota besar di Indonesia yang pertama kali menyerap habis pola hidup kaum hippies ini adalah kota Bandung atau kota kembang. Nah, mereka sendiri menyebut kaum hippies yang ada di kota Bandung ini dengan sebutan flower power atau kekuatan bunga. Ternyata di kota Bandung itu remaja kaum hippies itu bukan hanya remaja-remaja yang putus sekolah, melainkan remaja yang masih bersekolah. Mereka menunjukkan atau berperilaku dengan kehidupan seks bebas, main perempuan, kemudian menggunakan narkotika dan segala macamnya. Dan pada akhirnya seks bebas yang mereka lakukan itu berujung kepada pelacuran yang disebut dengan gongli. Nah, di Indonesia sendiri tentu keberadaan mereka itu sangat mengancam kenyamanan atau ketenangan warga, terkhususnya warga Bandung, dan kemudian juga membuat pemerintah melakukan beberapa tindakan. Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah dilarangnya menggunakan atau membiarkan rambut gondrong. Nah, artinya tidak boleh laki-laki berpakaian atau berambut gondrong pada waktu itu, karena memang susah bagi masyarakat atau pemerintah membedakan mana yang kaum hippies, mana yang tidak. Nah, artinya siapa yang berambut gondrong pada saat itu dianggap adalah kaum hippies di kota Bandung. Nah, itu salah satu bentuk kenakalan remaja yang terjadi pada tahun 1960-an sampai 70-an, termasuk juga di Indonesia. Awalnya sih bolos biasa. Nah, hidup santai, bebas, tapi dalam tanda kutip, tapi kelama-kelamaan mereka menyerap secara habis-habisan sampai melakukan seks bebas dan segala macam. Tapi di sini menurut saya ini adalah kenakalan remaja tapi bukan kriminal. Hanya saja keberadaan mereka karena melakukan pola hidup seperti tadi itu sangat meresahkan warga, sehingga harus perlu penindaklanjutan atau upaya-upaya dalam menangani kasus yang seperti itu. Oke? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Dengan pembahasan ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya bahas di video kali ini mengenai kenakalan remaja. Akan ketemu lagi di video-video berikutnya dengan pembahasan mengenai fakta-fakta atau fenomena sosial. Sebelumnya, jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Kemudian bagikan video ini ke teman-teman kalian biar sama-sama mendapatkan ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.